Bursa transfer terakhir kapan? 1 September. 1 September. Oke, aku akan mulai ya. Siapkan diri kalian masing-masing. Tarik nafas dan here we go. Jadi pembukaan nih pasti. Bursa transfer telah dibuka resmi pada tanggal 12 Juni ya tahun ini dan akan berakhir 1 September ya. Kita masih punya 3 bulan ya. Tapi pergerakan tim-tim lain sudah terlihat jelas. Alexis McAllister sudah ke Liverpool. David Raya sudah semakin dekat ke Tottenham ya. Asensio sudah ke PSG. Kita bisa nggak? Muka lu mengganggu konsentrasi gua. Lihat gua kok gitu. Jude Bellingham ke Real Madrid. Terus siapa lagi? Newcastle. Madison ke Newcastle. Tielemans Aston Villa. Semua tim sudah bergerak ya. MU cuman monitor ini, tertarik sama pemain ini, menghargai, mengapresiasi. Ini gak maju-maju. Sampai kapan tim kita seperti ini terus? Sampai Qatar masuk. Belum tentu ya. Tapi yang jelas new season, same old Manchester United. Biasalah. Ya. Tapi sebelum itu pasti banyak dari kalian yang kangen sekali sama kita. Ini kok Bondet ini kemana sih? Tiduran, pengen lihat video kita. Tidak ada yang baru. Ditunggu besok di refresh. Tidak ada yang baru. MU mau main lawan City. Videonya kayak tai. Habis itu kalah lagi lawan City, reaksinya gimana, reviewnya gimana? Tidak ada. Gue baca komen-komen lucu lagi. Gak ada Hendra nih, ibarat kayak McFred. Kayak apa lagi? Maguire sama Phil Jones. Iya. Gue merasa Lisandro Martinez. Ini udah bentok kalau kita ya. Yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu loh. Tapi video kemarin itu kan membuktikan bahwa kita ini nggak pundit. Acak-acak. Bener kan kita dari awal. Banyak yang justru kayak semacam menyindir gitu loh. Kayak wah fans MU kok nggak support MU, nggak optimis. Ya kita realistis kalah lah lawan City. Iya. Justru gua kaget kalau MU menang. Ya kan terbukti kita malah dikagetkan dengan menit pertama golnya kayak Gundogan yang seperti itu. Gak boleh tik Pak. Gila. Oke. Kita bahas itu nanti. Sekarang kita bahas apa Wil? Ya bahas apa? Lu transfer MU. Transfer dulu. Sekarang gini loh. Bursa transfer sudah resmi dibuka ya. MU mungkin akan mendatangkan 3-4 pemain. Satu pemain sudah di depan mata ya. Yang harganya masih terlalu tinggi. Mason Mount. Ya, itu kan yang paling dekat ya. Yang paling dekat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah pembahasan kita ini menurut kalian ini ya. Ini kedepannya ini MU harus apa yang harus dirombak gitu loh. Untuk membangun ulang ya. Iya. Jadi dalam hal rebuild ini posisi-posisi mana yang kurang optimal yang wah ini kayak contoh kayak CM nih kita harus datangin pemain baru. Itu di situ. Coba kita ngobrol-ngobrol santai saja ya. Santai lah. Kita santai tapi tetap edukatif. Betul. Santai tapi tetap berbobot. Siap. Santai tapi tetap apa lagi tau? Gak usah lempar ke gua. Itu tanggung jawab lu ya. Kebanyakan ya. Terlalu lama ya. Tanpa banyak bacakan lagi ya. Jadi kalau dari siapa dulu? Aku dulu ya. Aku dulu. Lo katanya save the best for the last. Oh betul, Hendra dulu. Lo dulu lah. Oke, saya paling sampah. Bukan gitu. Iya. Dari apa? Dari back. Ya dari semua. Oke. Menurut gua dari transfer ini transfer siapa sih? Yang realistis ya. Jangan nanti lu bilang Gerard Pique kembali dari retirement menjadi itu pembodohan publik. Yang realistis. Oke. It's something like that lah, you know. Oke. Kalau buat gua yang pertama harus dibeli back. Back apa nih? Kanan. Back tengah. Oke, back tengah. Back tengah itu gua pengennya Kim Min Jae. Napoli. Kanan nggak usah lah. Udah AWB itu udah the best right back right now lah. Tetap AWB Dalot gitu ya. Menurutku. Tetap AWB Dalot. Will ya. Ya. Karena gila lu. AWB itu di dribble stopper dia terbaik di dunia nomor 1 Pak. Dan dia itu baru memulai pertandingan, maksudnya baru mulai main musim kan ya? Tengah
musim ya. Iya. Awal musim kan cedera katanya sakit. Iya, Pak. Banyak melewatkan pertandingan. Iya. Itu masih nomor 1 loh. Iya. Gila. Kim Min Jae nomor 2, Pak. Nomor 3. Nomor 2. Nomor 2. Di dunia ini ya. Iya, gila, Pak. Ya, bagaimana kalau kita menggabungkan 1 dan 2? Jadinya nomor 10. Akan menjadi luar biasa. Makanya AWB udah terbukti lah walaupun tengah musim ini dan dia penyerangannya pun udah lumayan sekarang ya. Terakhir lawan City pun ya sebenarnya Grealish mati, Pak. Grealish mati, udah pasti mati. Yang penyerangannya oke lah, udah mulai meningkat lah. Betul, setuju. Jadi AWB gua tetap Kim Min Jae nomor 1 tuh masih tengah karena Kenapa kok Kim Min Jae? nggak ada back yang oke ya Kim Min Jae Lu menurut pernah lihat nonton mainnya Kim Min Jae? Piala Dunia. Piala Dunia ya? Iya. Oh Korea ya? Korea Ghana. Setuju. Gua kalau alasannya dia nonton di Piala Dunia, setuju. Bagus, Pak. Korea pun mainnya bagus. Iya. Portugal tuh mainnya bagus. Dan terus setelah itu ya kan buat gantiin Varane ya. Varane nggak kaki kaca. Ya. Ya pasti butuh backup lah. Maguire kan isunya mau ke Newcastle ya? Maunya kita juga Tottenham kan? Mata lu Newcastle. Tottenham. Atau Newcastle juga tertarik loh. Gua lah. West Ham juga tertarik. Iya. Tapi kalau menurutku dari dulu kan gue bilang paling cocok tuh harusnya ke Spurs. Karena Spurs tuh kayak ngumpulin pemain Inggris gak sih? Iya. Spurs. Kayak tim yang kayak ngumpulin pemain Inggris gitu loh. Ya kan? Cocok kan? Spurs katanya. Cocok kan harusnya ke Spurs. Ya makanya udah pokoknya Kim Min Jae harus. Oke. Terus tengahnya kita udah back cuman Kim Min Jae doang. Kim Min Jae doang gua. Dia nggak perlu Nah, Frimpong. Iya. Nggak perlu udah. Tengahnya untuk menggantikan Eriksen sama Fred. Gue pengennya sih antara Declan Rice atau siapa yang Brighton Caicedo ya. Caicedo. Gue pengen banget sih Caicedo pas lawan kita agresifnya. Betul. Bagus banget. Nah itu gue antara itu. Terus ya itu juga gara-gara McAllister udah nggak ada ya. Nggak bisa. Udah pokoknya antara dua itu lah. Gue pengen antara Declan Rice antara Caicedo. Oke. Terus gue pengen satu lagi striker. Striker tuh antara gue pengen Osimhen sih sebenarnya sih. Osimhen. Daripada Ken ya. Berarti kita ngerampok 2 dong dari Napoli. Ya bodo amat. Kim Min Jae sama Osimhen. Nggak apa-apa. Udah. Nggak mungkin kayaknya. Nggak mungkin ya. Jadi siapa? Susah. Tapi kemungkinan siapa? Hojlund, Vlahovic, Osimhen, Ken. Sama satu lagi favorit saya jangan lupa Gonzalo Ramos. The next Sergio Aguero. Masa sih? Gua sama kecil sama lincah. Menurutku sama mirip. Enggak, itu cuma pertandingan ya. Tolong digas bawah itu. Gua nonton gitu. Highlightnya doang kan? Highlightnya ya. Enggak. Terus kalau sebenarnya untuk sayap kita juga butuh satu ya. Cuma gue nggak tahu siapa sih kalau sayap ya. Mason Mount kalau asal Ten Hag suka sih gue setuju aja sih. Kalau Ten Hag suka. Kalau Ten Hag yang mau ya. Ya udah itu aja. Kalau gue. Berarti lu 3 pemain ya? 3 apa 4? Kim Min Jae, Declan Rice, antara Declan Rice kalau Caicedo lah. Kan salah satu kan. Oke. Sama striker, butuh striker. Ya, karena Osimhen lah ya. Osimhen, gue pengen Osimhen. Karena Rashford bisa di sayap kiri kan. Udah, gitu aja. 3 ya berarti. 3 minimal 3 itu. Ya. Menurut lu gimana? Gua ya. Kalau menurut gua ya ini yang paling realistis. Bukan realistis sebenarnya. Harapan gua MU tuh minimal harus datangin 5 pemain. 5. Tapi kita kan tahu sejarahnya MU tuh kalau di bursa transfer selalu lelet. Iya. Selalu lama. Ketika yang lain sudah membuild up pemain sebelum bursa transfer buka, MU tuh masih ya seperti masih menghargai tarik lah bla 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 lama selalu dari dulu lama. Apa namanya? Kalau menurut gua dari kiper harus tambah 1. Bukan mengganti De Gea. Gua tetap setuju De Gea itu keep. Ya. Tapi turun gaji. Gua butuh kiper yang bisa menyaingi De Gea. Karena sekarang itu kelihatan kalau De Gea mainnya jelek, dia tetap main. Next match main terus. Iya betul. Itu nggak sehat Pak. Ya kan. Sekarang lu cadangannya aja. Kita tahu sih cadangannya De Gea cuma Hiten. Nggak bisa diandalin Cuk. Hiten nggak main aja cedera kok. Tangannya keseleo Cuk. Absen 1-2 bulan. Itu contoh kiper yang tidak bisa diandalkan sama sekali. Ya kan. Harus kiper 1. Opsi gua tuh dari pertama ya, dari nomor 1 ya. Bono. Kedua Livakovic. Kroasia. Iya itu oke sih. Ketiga Navas. Keempat Jan Sommer. Yang Sommer tuh kipernya Munchen sekarang yang dibeli dari Munchen Gladbach. Karena Neuer balik. Sommer udah pasti kebuang lah menurut gua. Karena kayaknya Neuer tuh udah pasti first choice. Nggak mungkin diganti sih. Jadi mungkin ada chance untuk datengin Jan Sommer. Harganya pun murah.
Yang kelima, opsi berikutnya menurut gue itu kipernya Leeds. Leeds kan degradasi ya. Nah itu kan mungkin bisa comot ya. Islam Meslier atau siapa gitu. Kiper muda. Itu bagus tuh. Bagus. Build up-nya juga oke, tenang. Untuk seukuran pemain muda seperti Meslier menurutku oke. Itu 5 opsi untuk kiper cadangannya dia menurut gue. Kalau back, gue setuju. Back tengah. Gue dari dulu bilang dan tetap konsisten back sayap gue nggak masalah. AWB Dalot, Malaysia Shaw, rotasi it's okay. Lindelof tetap dipertahanin, tapi bench. Varane butuh pengganti, betul kata William. Martinez tetap. Menurut gue kalau back kita semua setuju Maguire jual, ya kan? Opsi yang paling masuk akal sekarang menurut gue beli Ndika. Evan Ndika, punyanya dari Liga Bundesliga dari Jerman. Eintracht Frankfurt kalau nggak salah. Bener nggak kan? Evan Ndika. Pemain mana? Oh negara apa? Negara Prancis kalau nggak salah. Kalau nggak Prancis ya Afrika, gue lupa. Kayaknya Prancis. Namanya kayak orang Indonesia ya, Evan Ndika ya. Evan Ndika. Ndika. Betul ya Prancis ya? Timnas Prancis ya. Tapi belum dapat panggilan kayaknya. Oh kulit hitam ya? Evan Ndika. Itu free transfer. Free agent karena dia. Dan masih muda. 23 tahun. Oke. Dan kaki kidal. Oke. Berarti kita 2 kaki kidal dong. Untuk rotasi. Jadi Varane, Martinez, Lindelof, Ndika. Oke. Sepak bola modern sekarang tuh butuh keseimbangan. Menurut gue butuh balance. Lu main di sisi kiri, lu pakai pemain yang kuat kaki kiri. Ketika lu main pakai kaki kanan kayak sekarang Lindelof, Maguire, nggak pernah cocok kan? Mau ditukar-tukar Maguire di kiri kayak mau di Lindelof di kanan atau sebaliknya sama aja. Kagok Pak. Nggak cocok gitu loh menurutku. Mau ditukar juga Lindelof, Varane, tetap nggak bisa. Sepak bola modern tuh harus balance untuk sekarang. Jadi menurutku paling realistis sekarang kejar Ndika. Mumpung free agent, dia nggak mau tanda tangan kontrak baru di Eintracht Frankfurt. Karena menurutku dan menurut agentnya dia ya mungkin Evan Ndika ini udah levelnya udah bukan di Eintracht Frankfurt lagi yang cuman bersaing di 10 besar. Dia harus naik level gitu loh. Mungkin dia yang nggak tahu lagi. Sampai sekarang nggak ada kabar gitu loh. Bakal kemana juga nggak tahu. Tapi menurutku realistis itu sih. Kejar itu yang free agent. Tapi satu opsi aja. Gue itu. Sama satu kalau opsi berikutnya menurutku Disasi boleh. Excel Disasi punyanya Monaco. Tapi kalau harganya maksimal 30 juta ya. Jangan mau dibodohin. Monaco itu termasuk klub yang pintar menjual pemain. Ya kan? Pemain biasa-biasa dihargain 50 60. Nah, jangan sampai Disasi juga kita tebus 60. Kim Min-jae sebenarnya aku suka. Cara main. Cuman mahal. Kemahalan. Kalau kita udah berulang kali salah harga lah dalam beli pemain. Maguire, Sancho gitu-gitu. Pindah ke MU itu kembali lagi tekanannya beda, Pak. Apalagi lu dilabeli dengan harga setinggi itu. Pindah ke MU, wah susah. Menurut gua bakal menghancurkan karir pemain itu sendiri. Kalau dia labelin harga berapa harganya si Kim Min-jae 42 ya gimana ya? Rilis clause-nya cuma 42 ya. Nah itu sih oke. Tapi kalau 42, kalau betul 42. Kalau MU kan selalu bodoh ya. Maksudnya di luar rilis clause klubnya minta 60, ditebus sama MU. Kan gua pengennya nggak terulang lagi, kebodohan seperti itu nggak terulang lagi. Tapi ya gua agak sanksi sih sama si siapa? Richard Arnold sama John Murto ini nggak pernah tahu rekam jejaknya mereka gitu loh. Tapi Evan Ndika mendekat ke Roma. Nah kan Roma AC Milan. Nah itu kan berarti kan menurut gue tetap naik level daripada Eintracht Frankfurt. Daripada Frankfurt ya. Nah, terus untuk back udah selesai. Untuk tengah, menurut gue harus beli 2. Mon, menurut lu gimana? Enggak. Tapi kan sudah pasti di depan mata. Berarti lu tidak setuju dengan pembelian Mon? Gue nggak setuju pembelian Mount. Mason Mount gue nggak setuju. Gue bukan nggak setuju. Gue nggak ngerti ini orang mana gimana. Sama sih. Mason Mount gue nggak terlalu setuju. Terus? Menurut gue, kalau pemain tengah itu harus beli 2. Satu untuk gantiin Eriksen. Satu harus untuk, itu. Harus. Gantiin Bruno. Karena kita kan semua setuju. Oh iya, satu lagi Bruno cuy. Eriksen itu kan bench player ya untuk musim depan ya. Karena dia udah pasti nggak mungkin main di atas 70 menit, ya kan? Maksimal 70-75 itu udah maksimal. Dan sudah saatnya bench player. Kita cari yang lebih muda, yang lebih fresh, ya kan? Sesuai dengan posisinya. Pengganti Eriksen. Satu lagi penggantinya menurut gua bukan Bruno, Casemiro.
kita nggak mungkin ngandelin Casemiro terus-terusan Pak. Dia tuh udah umur berapa ya kayaknya? 31 ya musim depan ya? 31 atau 32? Nah makanya kita nggak, maksudnya kalau terlalu bergantung sama Casemiro tuh udah nggak muda lagi, ya kan? Tetap kita butuh seorang yang fresh. Kalau Casemiro penggantinya, gue cuma punya satu nama, Declan Rice. Satu-satunya pemain Inggris yang gue mau, Declan Rice. Tinggi gede ya. Tinggi besar, tenacity, gigi banget. Long ball bagus. Interceptnya terbanyak kayak di Premier League. Tapi yang lead Arsenal. Ya yang lead Arsenal ya harganya. Yang gue nggak setuju cuma harganya. Tapi 100 ya. 100 ya, 80 sampai 100. Tapi ya satu-satunya pemain Inggris yang gue pengen Declan Rice. Oke. Isemas sih, seorang DM mengganti Casemiro menurutku malah Casemiro kalau bener datengin Declan Rice yang main menurut gua. Menurut gua. Declan Rice yang main inti. Casemiro sebagai penggantinya bisa dirotasi. Kenapa nggak dua-duanya? Berarti kita main 2 DM dong. Iya, 2 DM. Karena berarti kalau gitu pengganti satu lagi siapa? Satu lagi itu penggantinya Eriksen. Siapa tuh? Eriksen tuh menurut gua ada 2 kandidat. Kudus. Iya, tadi gue bilang Kudus lupa. Ten Hag kenal. Ya kan, Ten Hag kenal sama pemain ini. Dan pemain ini tuh menurut gua versatile. Mau main di 8 bisa, mau main di nomor 10 bisa. Ya kan? Mau main di left wing juga bisa. Right wing, sorry. Dia kan kidal ya. Right wing bisa. Lu lihat nonton lawan Ghana. Luar biasa. Luar biasa banget. Dari situ gua ini gila sih. Gua udah ngamatin Kudus tuh sebenarnya dari klub Norwegia kayak North Jylland kalau nggak salah. Terus dia pindah ke Ajax. Banyak dari Kudus. Gue tadi sausnya ngomong Kudus juga. Kudus. Lupa gue. Kudus. Satu lagi nama untuk gantiin Eriksen menurut gue, Dominik Szoboszlai. Hancur. Szoboszlai itu pemainnya ini kan, Jerman ya? RB Leipzig. Iya, gue udah suka ini pemain dari RB Salzburg. Itu kan ada beritanya kan, MU ngincer kan, Szoboszlai itu. Iya kan, sempat ada beritanya kan? Iya sempat. Sempat denger aku Szoboszlai itu. Tapi gue udah suka ini pemain dari RB Salzburg. Itu CM. Dia bisa main nomor 8, bisa main nomor 10, juga bisa main di nomor di left wing karena dia kayak kanan. Gaya mainnya kayak John Stones gitu. Grealish. Oh, masa? Model mainnya kayak Grealish. Masa sih? Serius. Coba tampilin di layar Szoboszlai gimana? Kita invest 100 in gitu. Invest dong, kan gitu. Szoboszlai. Tapi harganya rentang 40 sampai 60 lah. Kurang lebih 2 pemain itu. Terus menurut gue ya, nggak tahu ya. Maksudnya kalau menurut gue musim depan tuh Bruno itu kayaknya bakal main nomor 8 deh. Jadi ya menurut gue ya, kalau jadi pembelian Kudus atau Szoboszlai kalau terjadi itu lebih didorong ke depan ke nomor 10. Jadi tengahnya tuh antara Casemiro, Bruno, depannya itu orang yang berbeda. Ya tapi kalau Ten Hag bisa rotasi semua. Iya memang. Nah makanya kita butuh pemain yang versatile itu loh. Kayak Kudus, Szoboszlai. Yang bisa main di beberapa posisi. Betul. Kayak Bruno pun nggak selalu main nomor 10 kan. Bisa main nomor 8, Casemiro kadang-kadang juga bisa naik ke depan, ya kan? Gitu loh, kita butuh pemain yang kayak banyak. Scott McTominay bisa di nomor 10. Enggak, itu juga. Oh iya. Fred kan bench. Fred itu bench. McTominay yang dijual, gitu loh. Tapi kalau McTominay dijual, home ground kita jadi makin dikit dong. Home ground kita minimum 8 kan? Ada Zidane Iqbal, bro. Jangan lupakan taruhan kita ya. Kan Zidane Iqbal dinaikin. Jangan lupakan taruhan kita. Oh iya, kasih belum transfer aku, bangsat. Kemarin udah tak kasih nomor rekening gue loh, bangsat kasih ini. Woi, kasih anjing. Bangsat, Cuk. Berapa? 20 juta kan? Enggak. $2,000 ya. Enggak. Terus striker, gue tetap satu nama, Rasmus Højlund. Gak ada lagi menurut gue. Lu mengandalkan pemain semudah itu menjadi inti. Ada 2 sih sebenarnya, Rasmus Højlund sama sedikit gue berharap pada Mason Greenwood untuk comeback. Ya katanya ada gosip-gosip juga ya. Ten Hag mau memberikan kesempatan. Ya kita nggak tahu, masih rumor juga. Iya. Striker sekarang gue nggak lihat ada opsi lain yang harganya reasonable. Dan selain Højlund, masalahnya kita saingan sama Munchen. Højlund kan? Enggak, maksudnya striker ini sama-sama butuh. Iya, Munchen juga butuh. Ken juga ngincer kan? Munchen dan Madrid. Iya, Madrid katanya tahu sih juga. Ken juga. Makanya. Ken ya sama. Rebutan 9. Iya, karena tinggal Benzema gitu kan. Ya kan. Ya itu. Kalau menurutku Højlund. Untuk sayap nggak ada pergantian? Sayap nggak ada. Sancho? Sancho mungkin terakhir kabarnya diincer Tottenham ya. Atau balik ke Dortmund kan? Kalau Dortmund katanya nolak. Jadi kalau terakhir sayap, aku baca deh. Kalau sayap ya, aku meskipun Sancho dijual,
Aku masih berharap Ahmad balik. Ahmad Diallo balik itu bisa menjadi saingan untuk Anthony. Gua beli Garnacho, Cuk. Kiri loh kan kiri. Garnacho kan kiri. Iya, maksudnya iya. Iya kan? Ahmad Diallo belum sih. Gue yakin sih masih. Belum. Iya, belum. Ya apa salahnya masih. Iya. Gua berapa sih Diallo? Enggak tahu gua. Tutup mata sebelah. Iya, tutup mata sebelah. Itu sih kalau gua. Realistisnya MU harus beli 5. Oke. Bukan realistis, maksudnya pengen gua 5. Itu yang untuk rebuild musim depan ya. Iya, gue lupa tadi gue 4 atau lagi kudus bener. Gak bisa, udah terlanjur. Sorry. It's done bro, soalnya di done bro, gak bisa diputar kembali. Minim 5 kalau gue bilang. Kalau lu mau bersaing untuk musim depan. Iya. Banyak sekali tadi nama-nama yang mungkin viewer kita juga gak tahu siapa sih itu. Siapa itu ya? The siapa? Bukan yang itu, yang pertama siapa? Dika. Endika. Mungkin kurang gitu ya. Banyak yang nggak ngerti. Kalian nggak? Koko Hendra ini Wikipedianya pemain bola. Hampir semua pemain bola yang even di liga-liga Finlandia pun dia tahu. Kalian tidak akan melebihi kepintaran itu. Iya. Itu. Kalau dari gua ya, sebenarnya simple sih. Gak bisa pakai saya. Makanya ini kan harus balance. Ya. Bego. Udah langsung aja ngomong anjing. Gue itu kan dengan liuk-liukannya kayak ibaratnya gue ini penyanyi kayak Leodra. Kalau gua siapa? Itu kayak ini. Lembu ya. Lembu lebih baik. Tahir. Kalau gitu dong, Tahir. Lu kalau nonton Coldplay Foreplay, cok, Aldi Tahir bangsa. Tapi itu ya betul, marketingnya luar biasa dia. Udah lanjut, dia gak usah ngomongin dia lagi. Tapi membuat orang lain mengingat dia, membicarakan. Bagus loh dia nyanyi Coldplay. Bodoh amat. Emang gue pikirin. Terus kalau aku sih kalau dari kiper jelas harus ada tambahan ya. Oke, tambahan ya bukan ganti ya. Selalu tambahan. Selain dari Jack Butler kan udah keluar kan. Kalau pengennya ya, kalau aku pengennya David Raya. Cuma terakhir dikasih tahu David Raya. Punya Brentford kan? Yang punyanya itu siapa? Punyanya Nafas kita dikaitkan sama Pickford. Selain Pickford. Itu gue gak setuju sih Pickford itu. Sergio Sanchez punyanya Brighton. Bukan. Rico. Sergio Rico. Rico siapa, Cuk? Lu even dulu waktu timnas Spanyol manggil Sergio Rico lu gak setuju, Nes. Sekarang bukan itu rasanya ya? Bukan itu, Pak. Bentar. David Raya berarti. Raya Brentford. Iya. Ini kali Aston Villa. Andy Martinez. Iya. Bukan Martinez. Nafas. Portugal siapa? David Diogo Costa. Iya. Itu yang dia kalah tangan sama itu kan, striker Maroko itu kan. Nesiri. Iya. Pengennya Diogo Costa, cuman kayaknya kan nggak mungkin. Jadi gue juga nggak tahu. Toh paling yang diambil kiper-kiper sekelas Butland ya, kiper-kiper kelas B, kelas C lah. Ya. Jadi ya gue nggak tahu kalau kiper. Tapi kalau back ya, yang realistis ya. Ini omongan gue ini based on yang paling realistis. Yang paling berita santai ya pasti Kim Min Jae. Kalau kanan sebetulnya aku pengen Frimpong sih. Jadi salah satu dikorbankan antara Dalot atau AWB. Dalot pasti. AWB buang. Hah? Ini ada perbedaan. AWB itu player of the month bulan lalu loh. Dengerin dulu. Dalot kan sudah diperpanjang. Iya. Gini, kalau lu mau jual semua pemain di posisi dia lagi jelek, ya. lagi begini. Nah, City ngapain dia kehilangan Gundogan? Loh bukan. Maksudku, ya mumpung ada value-nya ya harus diganti. Mumpung ada value-nya. Berarti menurut lo perpanjangan kontrak Dalot itu untuk memancing harganya naik, iya, untuk dijual. AWB yang dijual. Aku mau AWB yang dijual. AWB diganti Frimpong. Karena menurutku AWB ini hanya bagus di defense. Frimpong juga bagus di offense doang menurutku ya. Nah, makanya itu. Kita bisa dilatih. Masih bisa dilatih tapi. Aldi Tahir. Back saya kan nggak perlu tinggi-tinggi kan. Ya oke lah. Pak, mentok dia kalau nggak bisa lompat kayak Shohen. Saya ini mengajarkan ini ilmu baru gitu loh. Malah sih nggak
kecil ya. Saya tidak perlu tinggi-tinggi. Butuh Kyle Walker kecil. Tapi tempel Pak. Iya. Kan bisa ke gym masih beli. Harganya juga bisa. Kan gitu. Cuman harus ada regenerasi lah. AWB sudah terlalu lama di MU dan mainnya gitu-gitu aja. Jadi harus diganti lah. Tapi dia berkembang pesat loh di Ten Hag ini loh. AWB itu kan udah lebih dari tapi kan udah lebih dari 3 tahun di MU. Iya. Tapi kan dulu pelatihnya siapa? Ini kan Ten Hag, Bro. Kan gua boleh beropini enggak sih ini? Ini gua boleh beropini apa enggak? Memicu kontroversial, Bro. Harus begitu memang. Karena ya terlihat dua bek kanan ini hanya susu lah. Nggak bilang jelek ya, susu. Yeah. I need more than susu, bro. Ngerti? Maximin favorit tuh dikandangin loh. Kan satu momen aja. Berikutnya itu namanya siapa? Dalot atau siapa tuh yang kalah itu? Lawan Newcastle kan AWB duluan. AWB setelah menang kan? Ya, Dalot ya digantongin kan yang final Piala Kebo. Ya. Terus di liga lagi kalah. Dalot. Itu Dalot ya. Dalot. Ayo. Terus? Ya. Mitoma dikantongin. Grealish? Iya. Siapa lagi? Grealish tetap kalah juga tapi Milan City. Iya, tapi kan dikantongin. Grealishnya. Enggak, gue belum enggak sih. Sorry. Lanjut kan? Oke, next lanjut. Itu ya. Pokoknya Frimpong. Sektor back itu ya. Coba kalau enggak pakai 3 right back lah. Kan bisa 3 right back. Oh, 3. Iya, coba ditumpuk. Oke, 3 back, 3 right back. Kan enggak masalah menumpuk pemain. Itu kan sudah ya. Sekarang kan tren seperti itu. Chelsea menumpuk beberapa pemain juga. Makanya sampah. Chelsea kan di beberapa pos dia menumpuk. Gitu cuma satu pos aja. Dia berkompetisi 3 poin untuk membuktikan siapa yang terbaik di antara 3 back ini. Iya. Intinya daripada nggak beli sama siapa, Frimpong aja. Oke, kalau back kiri aman lah. Malaysia masih aman. Malaysia masih adaptasi juga ya. Iya. Tengahnya siapa? Kim Min Jae berarti masih ya. Kim Min Jae. Oke. Udah nggak ada opsi ya. Oke. Kalau maju, aku sebetulnya pengennya ya. Pemain tengah nih. Declan Rice. Pengennya aku Declan Rice. Terus untuk yang depan sebetulnya aku pengen Maddison sih. Cuman Hendra bilang tadi Maddison semakin dekat ke Newcastle ya. Iya. Aku pengen Maddison sebetulnya. Karena dia udah pasti terdegradasi klubnya dan harusnya harganya kan masih bisa kita menang bargaining power gitu loh. Enggak juga menurutku. Tetap mahal. English player itu overpriced karena mereka tuh yaitu home ground tadi itu loh. Jadi ibaratnya valuasi dia tuh 30-35 kali 2. Itulah itu kelemahannya pemain Inggris. Karena ada faktor juga. Wah, ini nanti pendukung MU yang di Manchester lihat Maddison masuk ya kan beli jersey-nya semua nih kan gitu. Lu tahu sendiri. Ya omongan sampah. Kayaknya Maddison enggak segitunya. Lumayan bervalue. Oke. Berarti Maddison sama Declan Rice. Declan Rice. Inggris Kim Min Jae. Ini kok Inggris semua ya? Frimpong. Karena nggak ada lagi gitu. Terus untuk depan yaitu aku kalau realistis ya beromongan yang tadi masuk akal. Tidak mungkin Napoli melepas 2 pemainnya bersamaan ke klub yang sama. Hampir nggak mungkin gitu loh. Menurutku Gonzalo Ramos. Ya, Willis Kosnya berapa Gonzalo Ramos? 80 ya? 70 apa 80? 60 apa lah? Antara 60 dan 80. Karena gini, berkaca dari transfer MU musim lalu ya. Kayaknya ya harus ada yang murah gitu loh. Nah makanya ini realistis kayaknya juga nggak mungkin semua. Kalau Declan Rice masuk ya mungkin backnya yang nggak Kim Min Jae yang murah. Atau misalnya Gonzalo Ramos masuk ya dia ada yang dikorbanin lah. Tengahnya yang murah. Ya nggak tahu. Cuman kalau bisa memilih yang gua beli, yang misalkan gua owner MU gua beli milih pemain itu sih. Sama satu lagi ya itu backupnya Sancho, cuman Garnacho harus diorbitin. Apalagi kalau Amad Diallo balik. Kayaknya masih bisa dikasih 1 tahun lagi sih kesempatan Sancho. Apalagi dia terakhir-terakhir sudah nunjukin performa yang meningkat kan. Meskipun meningkatnya cuman ya 0,5% lah gitu. Menurutku Sancho masih boleh lah. Iya, Sancho menurutku masih layak untuk dikasih kesempatan. Kita tuh butuh pemain yang skillful di sisi wing. Sebenarnya gini loh, masalah create chance itu sebenarnya kita nggak pernah ada masalah. Kita cuma masalah nomor 9-nya doang. Lu bilang nomor 9-nya finisher lu nggak ada. Makanya kita perlu Gonzalo Ramos bro. Ya makanya kita butuh Rasmus Højlund juga. Kalau Rasmus Højlund ya itu enggak. Haaland KW2. Enggak, KW4 itu Pak. Aku enggak merasa pemain itu spesial sih. To be honest, Rasmus Højlund. Gitu ya. Menurutku. Ini bakal jadi Shinji Kagawa 2.0-nya Hendra lah kalau Rasmus Højlund. Serius.
Berarti lu juga gak setuju Mason Mount? Mason Mount, aku gak ngerti. Makanya sampai sempet tanya Edwin kan. Iya, aku tanya Edwin. Aku juga baca itu. Ini malah aku mikir mainnya kayak gimana bagus tak. Nah Edwin ini adalah salah satu fans Chelsea nomor 1 di seluruh Surabaya. Kamarnya biru semua guys. Makanya kita kadang kalau hal sporting kita sering tukar pendapat sama dia. Iya betul. Tapi ini Mason Mount pemain favoritnya Edwin loh. Ya makanya salah satu pemain favoritnya siapa juga ya. Ada juga fans Chelsea yang gue tanyain gitu loh. Mason Mount itu sebagus apa sih? Maksudnya kok gue dengar fansnya sendiri di Inggris ya itu nggak suka sama Mason Mount. Nah dia tuh bilang Mason Mount tuh sebenarnya bagus loh mainnya. Dia di eranya Tuchel itu bagus banget gitu loh. Binti ya. Ketika dia ganti peralihan ke siapa? Graham Potter, mungkin cara mainnya beda. Jadi dia kurang kepake lah sistem di sistemnya Potter tuh kurang kepake. Itu membuat dia susah beradaptasi. Oh di statistiknya juga nggak menarik amat ya. Soalnya semuanya juga jelek. Iya. Semua juga jelek kan pemain yang makanya gue juga nggak ngerti sih. Makanya gue nggak pernah nonton sih sebenarnya. Tapi kenapa? Tapi MU benar-benar serius tertarik sama ini loh. Udah personal agreement. Udah bener dah. Iya. Lu ntar Fabrizio Romano. Tadi kan jam 4 sore tuh si Mark Goldbridge. Oke. Mark Goldbridge dia ada live ngomongin soal Mason Mount juga. Udah agreement ya. Intinya ya MU tertarik sama dia. Mason Mount juga pengen pindah ke MU, pengen keluar dari Chelsea. Cuma masalah di nego harga aja kan. MU mau 50 juta, Chelsea mau 80 juta. 50 menurut mahal terus. Ya nggak tahu makanya. Terus dia bilang Ten Hag yang mau. Dia bilang Ten Hag yang mau. Ten Hag itu udah tertarik sama dia sejak di Belanda. Oh iya? Mason Mount itu pernah di loan sama Chelsea di Vitesse Arnhem. Ya Vitesse. Ya kan? Betul. Itu pada saat itu Ten Hag udah tertarik untuk nge-loan dia di Ajax atau di Utrecht gue lupa. Pokoknya ketika dia berkarir di Belanda tuh Ajax Ten Hag itu udah tertarik sama Mason Mount. Jadi mungkin itu yang membuat kita berpikiran ya kalau Ten Hag mau memang mungkin dia merasa ada yang spesial dari pemain ini dan mungkin cocok sama skemanya dia. Dan masih muda juga 24 ya? 24, tapi harganya tuh tau. Ya 50 juta oke lah. Kontraknya tuh setahun lagi loh. Mesti dapat free loh. 70 cok mintanya. Itu pun plus 80 bahkan ya. Plus 10. Ada add-onnya itu loh. 70. Ya makanya katanya belum ketemu di situ MU. Gila cok. Makanya gue gak suka pemain Inggris tuh karena itu. Overprice. Satu-satunya pemain Inggris yang menurut gue worth it dibeli Declan Rice. Ya, sama Bukayo Saka. Bukayo Sakanya Arsenal. Iya. Enggak juga sih. Lu yang worth it dibeli tuh. Iya sih. Ya itu menurut Ernest ya terserah. Tapi Saka emang ya menurut gue sih pemain hebat sih. Jago banget cuy. Ya Mason Mount oke lah. Sama Jordan Pickford yang digadang-gadang akan ke MU. Enggak, gue gak sama sih, gak setuju sih itu. Jordan Pickford. Kalau aku ini ya. Bukan Jordan Belfort ya. Bukan, itu. Wall of Wall Street ya. Wall of Wall Street. Jordan Pickford. Kiper Inggris nomor 1. Everton kan? Iya. Atau mungkin MU ini pengen mendatangkan Pickford karena untuk ini Maguire yang lelah kan. Dia bilang ke manajemen, gue tuh bukannya back jelek, gue gak nyambung sama De Gea. Oke kita datangkan ada Jordan Pickford. Yang sama-sama bahasanya bisa iya, ngerti. Siapa tahu ini bisa membangkitkan siapa Maguire. Jadi fokusnya di Maguire ya. Gak tahu dirinya dia kayaknya gak mau keluar dari MU. Coba. Maguire. Dia kayaknya mau meneruskan legasinya Phil Jones. Cadangan pun gak apa-apa. Yang penting gaji ngalir. Itu harus terminate sih. Gimana kalau dibalik? Ten Hag pakai caranya Ronaldo. Dia buat interview sama Piers Morgan soal Maguire. Dibalik. Kita pakai caranya gue. Gitu. Sama sebenarnya satu lagi sih. Ini pemain yang tak harapkan dari dulu sih. Cuman aku kecewa dia ke Inter Miami ya. Messi. Lionel Messi. Iya. Aku sampai terakhir itu berharap tolong dong kasih cercah harapan aja. Paling gak ada berita dia considering game, ternyata gak ada sama sekali. Belum ada beritanya dia udah di Wigo kan, Inter Miami. Padahal make sense juga loh sebetulnya, dia masih apa? Dealnya Messi itu bagus. Dealnya? Dia dapat saham. Sama kayak Beckham ya? Punya kemungkinan untuk beli klub di Miami sih. Dikasih saham kosong Pak, ibaratnya. Dikasih saham kosong. Di Inter Miami. Oh makanya pindah. Pindah cuy. Beckham nih jago itu. Jadi dia dapat dia owner klub bro. Iya, Beckham cuy yang jago cuy dulu. Padahal Messi belum tentu jago-jago amat juga. Dia harus cek revenue-nya berapa tuh. Iya juga ya. Rugi ngapain sama dia pajak aja nipu kan. Sorry. 4.000%. Ya Beckham kan yang megang kan. Beckhamnya. Messi masuk ketika di ujung bro. Iya. Apalagi Messi bro. Terus beres cok. Enggak, tapi dia bisa mendatangkan pemain-pemain bintang juga kayak Aguero gitu-gitu. Aguero udah pensiun gak sih?
Kemarin dia bilang dia mau main lagi. Kabarnya Inter Miami ngincer siapa? Busquets, Di Maria sama siapa? Suarez. Mau dikumpulin semua untuk menyokong Messi. Duit dari mana itu, Cuk? Kasih saham semua. 1% dibagi rata. Sama setuju nggak kalau misalkan kita pulangkan satu striker ini lagi? Ronaldo? Enggak, dia tuh sekarang sudah lagi banyak dihujat orang, cuman Van Persie punya kemampuan lah. Romelu Lukaku. Sorry to say ya. Sorry ya. Itu City menang juga gara dia ya. Tinggi gede, itu umpan-umpan lambung sampai ke kepala dia. Tapi gak gol. Sampai tendangan lawan teman sendiri keblok dia, Pak. Kan gitu ya. Kalau besar ya. Kalau besar, Cuk. Balik ke Chelsea lah. Emang cocoknya di biru-biru dia. Dia biru-biru cocoknya ya. Cocok balik ke Chelsea. Oke, kurang lebih itu ya. Oke. Pokoknya yang penting kita tuh nggak sebagai fans tuh nggak mau dijanjiin cuman omongan aja. Harapannya ini tertarik sama ini, apresiasi main itu nggak. Kita mau action. Dari Richard Arnold, dari jajaran manajemen dan direksi MU, cepat datangkan pemain baru, cepat dealkan, jangan kalah gerak sama klub-klub lain, oke? Itu dulu. Nggak kerasa Indonesia, lu dulu setahun yang lalu kita one step closer mata lu. Oh iya, sudah satu musim ya kita ya. Ini terjadi lagi one step closer. Frankie De Jong waktu itu ya. Waktu itu Frankie De Jong. 48 jam ke depan sampai terus-terusan 48 jam selesai cok. Dan akhirnya tidak jadi. Frankie De Jong. Ya itulah biasa MU. Selalu. Sangat jelek. Selalu MU aja gitu. Mending kayak Arsenal diam-diam tiba-tiba deal. Diam-diam deal. Tuh. Oke, thank you for watching guys. Semoga kalian menikmati video baru kita ini. Kita sudah sangat-sangat lama tidak bertemu ya. Terakhir kita bertemu di negara yang cukup jauh ya, di Australia. Ya. Dingin-dingin asik ya ngobrolnya ya. Dingin empuk. Oke, itu aja. Kalau menurut kalian ya, dari pembahasan kita ini, siapa sih pemain yang cocok untuk bergabung di tim kita tapi punya impact, bisa langsung punya impact kayak Malaysia kemarin, kayak apalagi kayak Martinez, Eriksen, Casemiro gitu. Betul. Oke, menurut kalian siapa? Kita tunggu komen-komen kalian di kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa join grup Telegram kita juga. We born red, we die red. Manchester always red. Thank you for watching guys. See you next time. Bye bye. See you, bro.